Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Roltavia. Saya mahasiswi salah satu universitas swasta, yaitu Universitas Trisakti, jurusan akuntansi dengan NIM 0230018 020 90. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen saya yang dibimbing oleh Bapak Sofian Ali. Untuk yang pertama itu adalah pengertian perencanaan dan pengendalian. Perencanaan di sini itu adalah pandangan ke depan untuk melakukan tindakan-tindakan apa saja yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya itu adalah pengendalian. Pengendalian itu adalah kita melihat ke belakang apa yang sebenarnya sudah terjadi dan kita membandingkan hasil yang sudah direncanakan sebelumnya. Perbandingan ini dapat kita lakukan untuk menyesuaikan anggaran dengan melihat perencanaan di masa yang akan datang. Alat yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian itu adalah anggaran. Anggaran yang dimaksud di sini itu adalah komponen yang paling penting dalam suatu perencanaan, yaitu rencana keuangan untuk kedepannya dan mengidentifikasi tujuan dan tindakan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencapainya. Oke, kita lanjut ke master budget. Master budget di sini itu adalah rencana keuangan yang komprehensif bagi suatu organisasi secara keseluruhan. Biasanya itu dalam periode yang 1 tahun atau sesuai dengan tahun fiskal suatu perusahaan. Nah, si master budget ini tuh terbagi dua, yaitu operational budget dan financial budget. Oke, kita langsung aja bahas untuk yang pertama adalah operational budget. Operational budget di sini itu adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan suatu perusahaan untuk mendapatkan pemasukan atau pendapatan seperti penjualan, produksi, dan lainnya. Hasil dari anggaran operational budget itu biasanya digunakan untuk laporan laba rugi. Operational budget itu terbagi atas 8 jenis anggaran. Oke, yang pertama itu adalah anggaran penjualan. Penjualan di sini itu adalah schedule inti yang memperlihatkan penjualan yang diharapkan di masa yang akan datang. Tahapan untuk membuat sales budget itu ada dua. Yang pertama adalah mengembangkan produksi penjualan dengan pendekatan bottom up dan memperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, yang kedua yaitu adalah pertimbangan dari komite yang membuat anggaran untuk si sales budget. Yang kedua itu adalah anggaran produksi. Anggaran produksi di sini itu adalah suatu anggaran yang menjelaskan berapa unit yang akan kita hasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan akhir. Oke. Rumus yang biasanya digunakan untuk anggaran produksi itu adalah perkiraan unit ditambah dengan unit persediaan akhir dikurangi oleh unit persediaan awal. Dan yang ketiga itu adalah anggaran pembelian bahan baku langsung, yaitu adalah biaya yang kita keluarkan dan bahan apa saja yang kita butuhkan dalam setiap periode. Oke, yang keempat itu adalah anggaran tenaga kerja langsung yang menunjukkan berapa jam dan biaya yang dibutuhkan oleh tenaga kerja langsung yang berkaitan dengan hasil produksi unit. Overhead. Anggaran overhead ini adalah biaya yang diharapkan dari seluruh komponen produksi tidak langsung. Yang keenam adalah anggaran persediaan akhir barang jadi, di mana anggaran ini tuh memberikan informasi yang dibutuhkan oleh neraca dan juga untuk menentukan harga pokok penjualan. Oke, yang ketujuh itu adalah anggaran harga pokok penjualan, yaitu harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual. Anggaran yang terakhir itu adalah anggaran beban penjualan dan administrasi. Nah, di sini tuh menguraikan pengeluaran suatu perusahaan non-produksi. Oke, lanjut ke jenis master budget yang kedua, yaitu financial budget. Financial budget yang dimaksud di sini itu adalah merinci kas keluar dan kas masuk dan menjelaskan posisi keuangan secara umum. Financial budget terbagi dua, yaitu cash budget dan budget balance sheet. Cash budget di sini itu memiliki beberapa fungsi, seperti memperkirakan saldo awal cash. Cash budget di sini itu memiliki beberapa fungsi, seperti memperkirakan saldo awal cash. Yang kedua itu adalah untuk memprediksi kemampuan kita dalam menjual suatu unit ke supplier. Budget balance sheet itu sendiri adalah anggaran yang digunakan untuk mentafsirkan suatu aktiva.
Dari pembahasan saya tadi, kita dapat menyimpulkan perencanaan dan pengendalian ini tuh sangat penting untuk operational budget maupun financial budget. Dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat mengendalikan jalannya perusahaan. Yang kedua adalah sebagai pedoman agar kita tidak keluar jalur atau tidak menyimpang. Yang ketiga adalah menyediakan evaluasi untuk kinerja yang lebih baik. Adalah dapat memberikan informasi apa saja yang dapat kita lakukan dalam mengambil suatu keputusan. Itu adalah memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman kalian. Assalamualaikum.